Pembahasan contoh soal TKA Bahasa Indonesia SMA selanjutnya adalah untuk kompetensi pemahaman inferensial dengan subkompetensi menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. Di website TKA-nya itu contoh soal untuk subkompetensi ini ada 1, 2, 3. Ada 3 soal. Yuk kita lihat soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, ini yang ditanyakan adalah apakah gagasan utama yang disampaikan pada paragraf pertama teks. Oke, ini ada gagasan utama dan di sini ada paragraf pertama. Kita langsung aja ke paragraf pertama. Lautan mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak CO2. Oke, ini lautan mengalami dan pemanasan dan menjadi semakin asam. Selain itu, berarti kalau ada selain itu berarti ini informasi 1, ini informasi 2. Lautan juga menghadapi ancaman lain dari manusia, yakni penggunaan plastik. Berarti ancaman yang pertama adalah pemanasan. Ini pemanasan dan menjadi semakin asam. Ancaman yang kedua adalah penggunaan plastik. Kehidupan modern saat ini didominasi oleh kemasan makanan berbahan plastik yang diolah dengan teknologi tinggi dan digunakan setiap hari oleh masyarakat. Dalam sebuah laporan telah disebutkan pada tahun 2050 sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan apabila kecenderungan ini terus berlanjut. Hal tersebut merupakan ancaman besar. Hal tersebutnya ini yang mana? Tentu saja yang dibahas sebelumnya adalah tentang ini, penggunaan plastik. Kita lihat di sini pilihan jawabannya. Jawaban pertama, ancaman plastik terhadap lautan. Yang kedua, efek dari pemanasan laut. Nggak ada penjelasan tentang efek pemanasan laut. Cuma disebutkan laut mengalami ancaman pemanasan. Kadar tingkat keasaman laut nggak ada, cuma dibilang semakin asam, kemudian pemompaan CO2 ke atmosfer. Ini juga bukan, karena dia itu penjelasan dari ini, ancaman pemanasan dan menjadi semakin ancaman bagi negara berkembang. Oh, ini tentu tidak. Dan yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Ini yang ditanyakan adalah apa permasalahan yang dihadapi tokoh aku dalam kutipan tersebut. Nah, soal ini itu pilihan jawabannya tipikal pilihan ganda kategori. Jadi kita menentukan apakah pertanyaan A itu benar atau salah, pernyataan B itu benar atau salah, dan yang C juga itu benar atau salah. Oke, ini permasalahan. Terus tokoh aku. Lagi-lagi kita pakai teknik baca scamming ya. Gurumu itu orang desa ini juga pasti tahu bahwa saat ini musim madongi, mengusir burung saat buah padi mulai menguning. Besok kau menghadap, sampaikan bahwa kau membantu ayah di sawah. Nah, pasti guru mengerti mengapa kamu tidak ke sekolah. Oke, di sini aku muncul. Aku terpana, jawaban ayah benar-benar membuatku hampir menangis histeris. Bagaimana tidak? Oke, di sini jawaban ayah benar-benar membuatku hampir menangis histeris. Bagaimana tidak, lu semakin dekat sementara masih banyak materi yang belum aku paham. Terbayang aku akan hancur dan tidak bersaing dengan siswa sekolah lain. Ingin rasanya aku berteriak agar ayah tahu bagaimana kacaunya pikiranku. Oke, ini sudah menjelaskan konflik ya atau permasalahan. Namun aku sadar bahwa ini adalah perbuatan yang tidak
dan tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, malah akan semakin membuat ayahku geram. Otakku terus berpikir untuk mencari solusi terbaik. Sambil berjalan mengikuti ayah dari belakang, aku mulai menyusun strategi. Bagaimana kalau aku ke rumah ibuku, nenek, menyampaikan masalahku ini, yang hanya dia yang mampu menundukkan ayah. Berarti konflik atau permasalahan itu ada di paragraf kedua. Berarti ini kan ceritanya si aku ini mau ikut lomba, harus belajar, berlatih. Ini kan di sini lomba nih. Harus belajar, harus berlatih supaya dia bisa bersaing dengan siswa sekolah lainnya. Kita lihat yang A, kekecewaan dan kesedihan tokoh aku terhadap sikap ayahnya yang tidak mengizinkannya masuk sekolah musim Madongi, padahal dia harus mempersiapkan diri untuk bersaing. Nah, ini benar ya, karena dia mau lomba. Kemudian yang B, kemarahan hati tokoh aku terhadap ayah yang melarang dia pergi sekolah karena sedang musim Madongi di sawah dan diberi tugas menghalau burung yang hinggap pada padi di sawah mereka. Ini salah karena yang dikhawatirkan si aku tentang perlombaan, bukan karena disuruh menghalau burung yang hinggap. Kemudian yang C, perasaan tertekan tokoh aku terhadap peraturan keluarga yang mengharuskan dia tidak masuk sekolah musim Madongi padahal dia ingin sekali belajar. Oke, ini juga jadi alasannya itu tidak sesuai dengan konflik yang dialami tokoh aku. Ini juga sama yang tadi yang B. Alasannya dilihat dari alasan. Jadi jawabannya adalah benar, salah, salah. Lanjut soal berikutnya. Oke, di sini ada dua teks dan pertanyaannya adalah tujuan penulis sesuai teks 1 adalah. Berarti untuk soal ini kita hanya baca teks 1 aja. Dan seperti biasa kita pakai teknik skimming. Rodamin B adalah pewarna yang tersedia di pasar untuk industri tekstil. Oke, ini pengertian rodamin. Zat ini sering disalahgunakan sebagai zat pewarna dan kosmetik di berbagai negara. Oke, disalahgunakan sebagai zat pewarna makanan dan kosmetik. Jenis makanan yang mengandung rodamin B. Jenis makanan banyak ditemukan. Oke, tampilan makanan yang terkesan cita rasa tinggi sehingga ketika harga jualnya tidak semahal, banyak yang tertarik untuk membeli. Berarti ini harga jualnya tidak semahal. Oke. Zat ini paling berbahaya. Oke, ini bahaya dari mengkonsumsi rodamin B. Ini juga apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung rodamin tubuh akan terjadi penumpukan. Oke, dampaknya baru akan terlihat setelah puluhan tahun kemudian jika sudah masuk dalam tubuh. Oke. Berarti ini tuh selain tentang apa itu rodamin B, terus penggunaannya yang disalahgunakan, dan dampak dari penyalahgunaan rodamin B itu yang digunakan sebagai pewarna makanan yang dikonsumsi. Berarti kan kita lihat pilihan jawabannya yang pertama, menginformasikan jenis. Oke, jenis ada, rasa makanan nggak ada. Kemudian yang B, menjelaskan dampak penggunaan rodamin B pada bahan industri. Nah, di sini bukan bahan industri tapi makanan. Kemudian yang C, mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan barang-barang yang mengandung rodamin B. Jadi kalau ini dari ininya aja salah ya, bukan mengimbau, karena nggak ada ajakan sama sekali untuk tidak menggunakan barang-barang yang mengandung rodamin B. Kemudian yang D, menginformasikan dampak mengkonsumsi makanan. Nah, ini ya, menginformasikan dampak mengkonsumsi makanan yang begitu. Gejala yang timbul akibat nggak ada disebutkan gejala di teks nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sudah selesai
Untuk contoh soal TK Bahasa Indonesia di subkompetensi ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat, dan bisa kalian praktikkan saat mengerjakan soal ujian nanti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.